Bab 718. Dia hamil. Awalnya wajah dia terlihat berseri-seri, tapi setelah membahas perairan itu, dia langsung menggerutkan keningnya dan berkata kepada Audrey Han. Wilayah itu sangat berbahaya. Sebagian besar orang sini tidak pergi ke sana, kita tidak perlu katakan kalau ombak di sana sangat besar, bahkan posisi di permukaan air sangat curam. Jika kita tidak sengaja jatuh ke sana, orang yang memiliki unsur air yang baik saja belum tentu bisa selamat. Audrey Han. Dia menggigit bibir bawahnya yang awalnya sudah membeku, dia memeluk lututnya sendiri dengan tangan yang bergetar, lalu bertanya, "Paman, kalau begitu, apa yang akan terjadi di sana kalau ada badai besar seperti ini? Apakah lebih berbahaya?" Pria parubaya itu menganggukkan kepala, "Itu pastilah." Setelah selesai bicara, pria parubaya itu seperti terpikirkan sesuatu, "Mengapa kamu bisa berada di sini pada tengah malam seperti ini? Selain itu untuk apa kamu pergi ke sana?" Pria parubaya itu baru memperhatikan dari kaca spion belakang kalau ekspresi wajah Audrey Han sudah membiru, sedikit aliran darah pun tidak ada, sepertinya dia sudah benar-benar kedinginan. Dia sedikit tersedak, lalu berkata, "Menurut aku kamu lebih baik tidak usah ke daerah dekat laut sana saja, aku akan langsung mengantar kamu ke hotel yang terdekat di sini. Dengan keadaan kamu sepertinya, aku takut kamu akan mati membeku." Audrey Han menggelengkan kepala, berkata dengan tegas, "Tidak, aku ingin pergi ke daerah perairan itu." Pria parubaya. Ada apa dengan wanita ini? Pria parubaya itu memperhatikan dia sejenak, lalu menyadari sepertinya ada yang tidak beres darinya. Kita tidak usah bahas kemana tujuan perginya dia, saat ini Audrey masih mengenakan pakaian tidur, sepertinya dia sudah kabur di tengah malam seperti ini. Setelah berpikir lama, pria parubaya itu akhirnya berdeham ringan, berkata, "Baiklah, tamu adalah raja. Aku akan berusaha memenuhi keinginanmu. Terima kasih." Setelah berterima kasih, Audrey langsung menundukkan kepalanya, dia tidak tahan untuk menutup matanya. Audrey tidak tahu apakah karena guyuran air hujan ini membuatnya merasa kelelahan. Dia merasa matanya terasa sangat berat, selain itu pandangan di depannya mulai sedikit kabur. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama, Audrey Han merasa dirinya sudah duduk di mobil itu selama 1 abad dan akhirnya mobil itu berhenti juga. Sekali mobil itu berhenti, Audrey langsung mendongakkan kepalanya untuk melihat jendela luar. Pandangan di depannya sedikit kabur, Audrey Han samar-samar melihat ada sebuah cahaya di depannya, lalu dia pun tersenyum, "Paman, apa kita sudah sampai?" Pria parubaya yang ada di depan terkejut, lalu menjelaskan, "Belum. Aku ada sedikit urusan di sini. Tempat yang kamu cari ada di depan saja, sekitar 10 menit lagi akan sampai. Aku akan turun untuk membeli sedikit barang, jadi kamu tunggu aku di sini." Iya. Dia hanya bisa menyetujuinya. Setelah melihat pria parubaya itu turun dari mobil, Audrey Han melihat ke arah pemandangan yang ada di luar sejenak, lalu kembali menyandarkan kepala ke tengah lututnya lagi. Kepalanya terasa sangat pusing, tidak tahu bagaimana keadaan Golden Ye sekarang, apakah dia sama menderitanya seperti dia. Jika bisa, dia benar-benar ingin hidup dan mati bersama dengan Golden. Sayangnya, dia sekarang bahkan tidak tahu di mana keberadaan Golden Ye. Setelah bersandar dalam waktu lama, Audrey Han merasa dirinya sudah menunggu cukup lama. Jadi dia mulai melihat ke arah luar lagi. Lalu yang mengejutkannya lagi adalah dia melihat pria parubaya itu sedang berbicara dengan orang yang berada tidak jauh dari sana. Dan 2 orang pria yang berdiri di hadapannya sepertinya mengenakan seragam polisi. Polisi. Audrey Han mengira dirinya salah lihat, bagaimanapun penglihatannya sekarang sangat kabur, tapi tidak seharusnya bisa salah sebanyak ini bukan? Audrey Han menggosok matanya sendiri. Kedua tangannya memegang jendela kaca dan melihatnya dengan serius. Audrey Han akhirnya melihat dengan jelas. Apa yang dia lihat tadi bukanlah halusinasi,
pria parubaya yang mengendarai mobil tadi benar-benar sedang berbicara dengan dua orang polisi, dan di belakang mereka. Audrey Han mendongakkan kepala, lalu ekspresi wajahnya seketika langsung berubah. Ini adalah kantor polisi. Mengapa pria parubaya itu membawanya ke kantor polisi? Jadi sebenarnya dia sama sekali tidak pergi membeli barang, tapi teringat keadaan dirinya yang sekarang, Audrey Han seketika menjadi cemas. Jika dia sekarang masuk ke kantor polisi, maka dia tidak akan bisa pergi mencari Golden Ye. Tidak bisa, dia tidak boleh masuk ke sana. Audrey Han menarik tangannya, lalu melihat ke arah sekitar dengan panik. Rasa pusing yang menghantam tubuhnya tadi sudah hilang karena keterkejutan dia kali ini. Tubuhnya terus mundur ke belakang, ketika dia menyentuh kaca pintu mobil yang sampingnya, Audrey Han langsung membuka pintu mobil tanpa berpikir panjang lagi. Lalu tubuhnya yang kecil itu turun dari mobil dengan linglung. Bahkan pintu mobil pun tidak sempat untuk dia tutup, Audrey Han langsung berlari ke arah sebaliknya. Lalu kebetulan saat ini pria parubaya itu dan dua orang polisi sudah berjalan kemari dan melihat kejadian ini. Jadi mereka pun langsung memanggilnya. "Nona, jangan lari." Mendengar teriakan pria parubaya itu, hati Audrey Han menjadi semakin panik, jadi dia semakin mempercepat langkah kakinya, berlari sambil menginjak genangan air hujan. "Jangan lari. Cepat berhenti." Tidak tahu suara siapa itu yang terus menyuruhnya untuk berhenti. Audrey Han sudah benar-benar dibuat terkejut, jadi mana mungkin dia berani berhenti, dia hanya bisa terus berlari ke depan. Mengenai bagaimana cara pergi ke laut itu, tunggu pergi dari tempat yang mengerikan ini dulu baru dibahas lagi. Suara di belakangnya semakin menjauh, setelah itu langsung menghilang. Audrey Han merasa sangat kelelahan. Saat melihat ada tempat yang bisa untuk berteduh, dia langsung bergegas ke sana, lalu berjongkok di sudut tempat itu. Langit sangat gelap, dia berjongkok di tempat berteduh itu. Air hujan yang dingin terus turun ke bawah dan mengenai lantai yang bersih. Wilayah sekitar itu sangat hening, hanya ada suara rintik hujan. Audrey Han menundukkan kepala, dia melihat dirinya sekilas, lalu tersenyum pahit. Sepertinya dia sudah sangat lama tidak terlihat begitu menyedihkan seperti ini. Dia bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir kali dirinya terlihat menyedihkan. Dia hanya tidak menyangka, tadi pagi dia masih mengenakan gaun pengantin, sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. "Golden Ye, sebenarnya di mana kamu berada?" Setelah berjongkok dalam waktu yang lama, Audrey Han merasa seluruh tubuhnya sudah membeku hingga tidak bisa berdiri lagi. Pandangan matanya juga menjadi semakin kabur, dia bisa merasakan kalau tingkat kesadaran dirinya perlahan-lahan telah menghilang. Akhirnya, dia kehilangan kesadaran. Apa kata dokter? Setelah Siskasu keluar dari kamar pasien, Audrey Han langsung bertanya kepadanya. Siskasu pun menghelakan nafas, lalu menggelengkan kepala, keadaannya tidak terlalu baik, suasana hatinya sangat buruk. Selain itu dia sudah terkena hujan dalam waktu yang sangat lama, sekarang tubuhnya sangat lemah, tidak tahu kapan dia bisa sadarkan diri. Bibir tipisnya tertutup rapat, matanya terlihat sangat ganas, sepertinya dia terlihat sangat kelelahan. "Oh ya Cheo Han, ada beberapa hal yang harus aku beritahu kamu." Siskasu tiba-tiba buka suara. Mendengar ini, Audrey Han terkejut, lalu memicingkan matanya. "Ada apa?" Siskasu berhenti sejenak, lalu berkata, "Dokter bilang, Nona Han hamil." Setelah itu tubuh pria yang besar itu langsung terhuyung dan hampir saja jatuh, ekspresi wajah Siskasu langsung berubah dan membopongnya. "Cheo Han." Ekspresi wajah Audrey Han seketika langsung berubah menjadi sangat tidak enak dilihat, bibirnya hampir berubah menjadi satu garis lurus, tidak ada sebuah rasa kehangatan dalam tatapan matanya. Siskasu sudah mengikutinya dalam waktu yang lama, ini pertama kalinya dia melihat Audrey Han seperti ini. Dia merasa sangat khawatir, ada apa? Mengapa bisa seperti ini? Audrey Han menggerutkan keningnya, dia tidak menyangka kalau Audrey Han ternyata bisa hamil pada saat seperti ini.
Tapi, Golden Ye malah tidak ditemui. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bersambung.